kamu bukan membayar guru. Yang kamu bayar itu adalah waktunya. Mestinya guru ini bisa bisnis. Tapi karena dia mendidik anakmu, maka waktunya yang dibayar. TV, sosial media, kontrolnya juga. Nah, itu jadi guru nggak usah perlu khawatir terhadap ini. Murid, orang tua, makanya saya kumpulkan semua wali-wali murid, wali-wali santri. Jangan anaknya jadi didik, orang tuanya juga dididik. Di sekolah kita didik sopan santun, baju, ternyata orang tuanya di rumah you can see. Rumah pakai celana pendek, di sekolah lihatlah pakaian anak-anak kita sopan. Sampai dia pulang ke rumah, dia lihat pendek, hitam-hitam setampuk manggis, sudahlah hitam lututnya bekudis. Jadi ya, anak-anak mesti kita ajar dengan baik. Makanya saya bilang kumpulkan. Jadi setiap awal semester wali murid kumpul. Anak kalian sebenarnya tanggung jawab kalian. Lalu kalian serahkan ke kami didik. Tolong di rumah jangan dirusak lagi. Nah, jadi insya Allah kalau sinkron ini, 3 alam ini, produk ini selamat insya Allah. Berarti pembuli tadi termasuk siswa yang sombong satu. Sombong karena dia merasa lebih hebat, lebih tinggi, bapak saya lebih kaya, kami ini bapak saya pejabat ini. Maka si orang tua juga di rumah mesti kasih tahu, kalau kamu hari ini diantar pakai mobil itu karena bapakmu, bukan karena kamu. Besok pagi kepalamu bisa diusap jadi anak yatim kalau aku mati. Jadi orang tua mesti mendidik anaknya dengan baik. Iya, dia pakai motor, kita lihat aja. Tapi kalau dia angku, dia sombong, kita menasehati sesama seumur ini agak sulit memang, agak susah. Nanti dia bilang iri malah. Nanti dia bilang iri. Ah, kamu ngomong gini kan karena nggak pakai motor, dia bilang kan. Jadi memang ada beberapa sekolah buat aturan, nggak boleh anak bawa kendaraan, bawa mobil. Kenapa? Ini pendidikan mental sebetulnya bagus. Tapi kalau sekolah ini tidak membuat aturan, maka anak-anak ini dididik oleh orang tuanya. Kamu saya belikan karena jarak dari sekolah ke rumah jauh, nggak ada yang ngantar. Ada alasan yang rasional. Bukan karena ingin gaya-gayaan, karena orang tua yang sayang dengan anak, bukan orang tua yang memperturutkan semua kemauan anak. Apa yang mau di anak diminta. Akhirnya anak ini kebablasan. Sama seperti anak kecil minta pisau umur 5 tahun. Mama minta pisau, kasih pisau. Itu bukan sayang, itu membunuh itu. At-takabbur lil mutakabbir shadaqah. Sombong pada orang yang sombong shadaqah. Sombong pada orang yang sombong shadaqah. Bukan hadis, ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Jadi memang ada beberapa orang ini yang gayanya sombong. Kalau kita makin merendah, makin dia injak. Perlu kita naikkan gas sedikit supaya dia tahu bahwa kita bisa juga, kita tinggi juga gitu. Tapi nggak berlaku, ini nggak bisa generalisir. Nah, memang ada tipe orang model begitu. Ya, biasanya kita yang udah biasa bergaul dengan orang, kita bisa ukur tuh Kang Maman. Ngomong agak sepatah 2 patah kata 5 menit langsung terasa tuh. Dia mulai gasnya agak naik nih. Iya kan? Dia sangka kita kap 70. Padahal kita kalau mau bisa juga gitu. Jadi agak gas dikit. Kadang-kadang kita tergoda untuk melakukan. Tapi mikir, aduh, ntar sombong nih. Kalau kami menyebutnya itu tinggi sebenang. Benang itu kan tipis kan. Dia selalu untuk tinggi walaupun hanya sebenang. Tinggi sebenang. Alhamdulillah kemarin anak saya yang pertama kemarin, kita nggak ada maksud untuk nyombong, hanya keceplosan. Alhamdulillah, anaknya berapa Pak? Alhamdulillah 2, 3. Yang pertama kemarin di SD kemarin dia lomba jus 30, alhamdulillah. Oh, kalau anak saya tingkat kabupaten. Langsung. Jadi padahal kita nggak ada. Mesti dinaikin. Iya, itu udah perlu juga digas dikit supaya dia ini. Karena kalau nggak, dia akan terus gitu. Jadi perlu pendidikan juga. Sombong itu adalah al-kibru, kabbara. Sombong itu adalah ghamtun nas, menyepelekan orang. Ketika ada unsur menyepelekan orang, baru dia disebut dengan sombong. Batarul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Kalau ada 2 unsur ini atau salah satu dari keduanya, baru dia disebut dengan sombong. Tapi kalau nggak ada unsur itu, dia tidak sombong. Makanya dia betul yang Mas Bagus katakan, dia tipis. Nah, maka ada yang kelihatannya sombong, padahal sebenarnya tidak sombong. Justru dia sedang mengajar kita untuk jangan terlalu melu, jangan terlalu merendah-rendah sehingga kita diinjak orang. Jadi ada orang yang kasus bullying karena sombong,
Dia melakukan itu karena dilihat orang ini memang bisa diinjak gitu. Maka anak-anak kita jangan didiamkan, jangan ajarkan dia untuk menjadi objek. Saya kalau lagi anak libur pulang dari pondok atau pas lagi ini, saya tanya, gimana kabar sekolah? Gimana di kelas? Berapa orang di kelas? Ada kawan-kawan yang ngejek? Tanya itu. Jangan sampai ketika dia ngelapor, lalu kita bilang, sabar aja, orang sabar penghuni surga. Mati dia. Batarul haq, menolak kebenaran. Nggak ada unsur menolak kebenaran dalam cerita Kang Maman pergi umroh. Ghamtun nas, menyepelekan orang. Nggak ada unsur menyepelekan orang dari cerita Kang Maman. Kecuali Kang Maman ngomong gini, alhamdulillah saya baru pulang umroh. Kalau ngelihat bentuk kalian, kayaknya sampai hari kiamat nggak bisa umroh. Jadi ketika ada unsur ghamtun nas, menyepelekan orang, nah di situ baru ada unsur sombong. Bahkan ada orang yang menurut kita nggak sombong, karena dia nggak pernah menyepelekan orang. Orangnya dermawan, orangnya baik, tapi nggak sholat. Nggak sholat itu sombong. Kenapa? Batarul haq, menolak kebenaran. Jadi yang dikatakan orang sombong belum tentu sombong. Yang dijamin nggak sombong bisa jadi sombong karena menolak kebenaran. Itulah perlunya kita punya standar. Itu ada memang faktor suku, pulau tertentu. Kalaulah suara tinggi dengan ngomong cepat itu dianggap sombong, hampir semua orang Sumatera sombong. Ya, jadi balik lagi bagaimana kita pengenalan. Ta'aruf itu dari kata arafa, ain arafa, arafa tahu. Dari kata arafa ini juga urf, kebiasaan. Makanya ada dasar pengambilan hukum yang 10 itu urf, kebiasaan masing-masing. Kita sudah maklum. Kenapa dia dari sana? Oh, ketika orang mengatakan oh, itu berarti sudah ta'aruf, sudah paham udah. Oh, itulah pentingnya kita saling mengenal, saling tahu. Kenapa kita bisa saling tahu? Ya karena ada ngobrol begini.